Hai 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 semuanya. Berjumpa lagi bareng Mimin Noba di sini. Mimin ucapkan terima kasih ya untuk para sobat Noba yang sudah memberikan support dan kesetiaannya sampai sejauh ini. Dan juga Mimin tidak akan bosan-bosan minum pil Tika Dewa agar terus kerja membawakan episode-episode berikutnya dari BTTH Keabadian Kaisar. Pokoknya jangan bosan-bosan untuk terus mengikuti kelanjutannya. Kalau tidak, Mimin akan membuat kalian tidak bisa tertawa atau menangis. Let's go, mari kita masuk ke dalam ilusi seni radionya. Suqian Taiyi, apa yang kamu takutkan? Cepat ambil tindakan. Raungan Swan King terdengar lagi, menyebabkan Ye Beijing sedikit mengangkat alisnya. Sepertinya statusmu di Taisu tidak terlalu bagus, dan kamu masih digunakan sebagai pria bersenjata, ucap Ye Beijing dengan sinis. Setelah Ye Beijing selesai berbicara, dia menunjuk ke depan dengan tinjunya. Dan tiba-tiba, tanda tinju yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuh Suqian Taiyi. Kecepatan tinjunya sangat mencengangkan dan menghancurkan semua pakaian Suqian Taiyi. Bekas tinju tertinggal di tubuhnya, dan otot-otot padatnya compang-camping dan tidak rata. Sepertinya beberapa tulang rusuknya patah. Ye Beijing, lakukan lebih tegas lagi dan bunuh secara langsung. Senyuman garang muncul di wajah Suqian Taiyi. Dia sepertinya tidak punya niat untuk melawan sama sekali, dan bahkan membuat provokasi. Mengapa kamu tidak melawanku? Ye Beijing bertanya. Ku bilang, kamu tidak akan membunuhku, tapi aku punya pertanyaan untuk ditanyakan padamu. Suqian Taiyi sangat percaya diri. Dia tidak peduli dengan darah yang tumpah dari sudut mulutnya, tapi menatap Ye Beijing dengan rasa ingin tahu. Apa masalahnya? Ye Beijing juga bertanya dengan bingung. Kamu adalah kepala pengendali kehidupan kan? Suqian Taiyi menatap Ye Beijing dengan tatapan serius dan berkata dengan suara yang dalam. Yang terakhir tertegun sejenak. Awalnya sedikit terkejut, dan kemudian menunjukkan keraguan. Kenapa kamu berkata begitu? Apa yang membuatmu meragukanku seperti ini? Tanya Ye Beijing. Intuisi. Suqian Taiyi tersenyum dan berkata. Pada saat ini, Ye Beijing melepaskan Suqian Taiyi yang ditahan olehnya, dan sepertinya mengingat apa yang telah dia lakukan hingga menimbulkan kecurigaan. Intuisi, menarik untuk dikatakan. Itu saja, aku harus membawanya pergi. Ye Beijing tidak menganggapnya serius dan mengangkat bahu lagi. Dia berbalik dan pergi, mengangkat kaki teratai dan dengan lembut menyentuh Suqian Taiyi dari kejauhan. Dengan suara teredam, sosok Suqian Taiyi berubah menjadi garis lurus darah, melesat keluar, menarik jarak puluhan ribu kaki. Ye Beijing mengabaikan Suqian Taiyi dan berbalik. Ketika dia tiba di sisi Xiaoyan, dia menunggu cedera seriusnya pulih. Dalam waktu kurang dari sebatang dupa, tubuh fisik Xiaoyan yang hancur telah pulih sepenuhnya. Dan kemudian dia perlahan membuka matanya. Begitu Xiaoyan membuka matanya, tiba-tiba matanya melebar. Ye Beijing berjongkok di sampingnya. Matanya terpaku seolah sedang melihat makanan lezat. Pantatmu sangat kuat, ucap Ye Beijing. Wajah cantiknya seperti bunga, dan dia tersenyum cerah. Tapi Xiaoyan memiliki ekspresi dingin. Xiaoyan berdiri dan mengenakan jubah hitam. Ayo pergi, aku akan membawamu pergi, ucap Ye Beijing. Tidak perlu. Xiaoyan melambaikan lengan bajunya dan berkata dengan dingin. Apakah kamu masih meragukanku? Ucap Ye Beijing. Dan Xiaoyan tiba-tiba menunjukkan ekspresi curiga. Ye Beijing, nama ini benar. Setelah mengatakan itu, dalam bayangan Ye Beijing, sosok yang akrab perlahan keluar dari sana. Itu adalah Yuyan yang pernah mengikuti Xiaoyan sepanjang jalan di dunia iblis kuno. Dia terlihat sangat mirip dengan Ye Beijing, tetapi ada juga perbedaan. Yuyan terlihat lebih menawan dan anggun, sedangkan temperamen Ye Beijing tidak ada bandingannya. Dan keindahan fitur wajahnya sangat berbeda. Sebagai perbandingan, kulit Ye Beijing lebih seperti batu giok hangat, dan secara visual terlihat sangat jernih. Apakah kamu mengenaliku? Ye Beijing sepertinya kehilangan ingatannya, seolah dia tidak ingat bahwa dia datang ke sini bersama Xiaoyan. Ye Beijing, apakah kamu menggodaku? Bunuh aku jika kamu mau. Mengapa kamu harus melakukan ini? Xiaoyan melambaikan lengan bajunya dan berteriak. Ye Beijing memberikan kepalanya. Wajahnya penuh kebingungan, matanya aneh. Dan kemudian dia tampak berpikir, seolah dia tidak tahu mengapa Xiaoyan marah padanya. Tahukah kamu bahwa untuk datang menyelamatkanmu, aku bertemu dengan pria yang sangat tampan tanpa henti. Aku menyerah terlalu banyak untukmu. Ye Beijing berkata dengan serius. Alis kecilnya menyatu, dan terlihat sedikit lucu saat menjelaskan. Apa yang sebenarnya terjadi? Ceritakan padaku baik-baik. Xiaoyan memandangnya, mungkin seperti yang dia duga.
Ye Beijing di depannya adalah tubuh yang asli. Meski kemungkinan besar karena Xiaoyan terlalu lemah untuk merasakannya, divisi pengendali kehidupan masih jauh lebih menakutkan dari yang dia bayangkan. Tinggal di sini dulu. Ekspresi tegas Xiaoyan melembut. Meskipun dia pernah melihat Ye Beijing sebelumnya, dia belum pernah melihatnya meniru Yuyan. Melihat Yuyan selalu menunjukkan senyuman menyanjung itu padanya, Xiaoyan sudah memiliki jawabannya di dalam hatinya. Ye Beijing di depannya pada dasarnya pasti nyata dan tidak bisa lagi diubah oleh pengendali kehidupan. Oke, ayo pergi dulu. Ye Beijing mengangguk patuh. Dia sangat memahami pria. Dibandingkan dengan keseksiannya, perasaan murni ini lebih memenangkan hati pria. Penampilannya yang imut sehalus boneka porselen, termasuk hiasan di tubuhnya. Sangat sederhana untuk terlihat cantik. Tunggu sebentar, aku harus membawa satu orang lagi, ucap Xiaoyan. Siapa? Ye Beijing bertanya. Ratu, jawab Xiaoyan. Ratu, dia terdengar sangat cantik. Apakah dia lebih cantik dariku? Ye Beijing menunjuk ke wajahnya yang cantik dan bertanya kepada Xiaoyan. Tentu saja, Xiaoyan menjawab tanpa ragu-ragu, dan Ye Beijing langsung tercengang. Pada saat ini, Ratu di pavilion tiba-tiba berhenti, dan senyuman yang sangat bahagia muncul di wajah cantiknya. Sial, aku tidak percaya. Aku harus melihatnya dengan mataku sendiri. Apakah ada wanita yang lebih cantik dariku di dunia ini? Suqian Taiyi, kemarilah. Ye Beijing berteriak dengan marah, mengangkat tangannya dan menarik Suqian Taiyi yang berada puluhan ribu kaki jauhnya. Di mana Ratu? Cepat keluarkan dia. Suqian Taiyi tidak tergesa-gesa. Semua luka di tubuhnya telah pulih, dan raut wajahnya yang sulit diatur belum memudar. Aku tidak memiliki keputusan akhir di sini. Kamu telah menemukan orang yang salah, ucap Suqian Taiyi. Ye Beijing polos dan imut saat menghadapi Xiaoyan. Tetapi pada saat ini, dia benar-benar mengubah temperamennya. Tatapannya yang tegas dan ganas menatap Suqian Taiyi, mengangkat tangannya dan mencubit lehernya lagi. Jangan bicara omong kosong padaku. Aku tidak akan membunuhmu. Tapi kamu mungkin tidak ingin membiarkanku duduk di depanmu. Dengan begitu banyak mata tertuju padamu kan? Saat Ye Beijing berbicara, dia membuka mulutnya dan meniup. Jubah di tubuh Suqian Taiyi mengeluarkan suara menderu, yang segera membuat kulitnya berubah. Swan King, keluarkan Ratu dengan cepat. Kalau tidak, jika dia ingin membunuhmu nanti, aku tidak akan peduli. Swan King di kapal Void Taisu sangat marah hingga wajahnya berubah menjadi ungu. Ratu di belakangnya di pavilion tidak tergesa-gesa, bahkan menyenandungkan sedikit lagu, dan sepertinya sedang dalam suasana hati yang bahagia. Untungnya, Tuan Su telah menyelamatkan satu tangan. Bajingan tua ini benar-benar sia-sia. Saat Swan King mengutuk, slip giok berwarna darah muncul di tangannya. Dengan ekspresi galak di wajahnya, dia meremasnya dengan kuat dengan jari-jarinya, dan slip giok itu segera pecah berkeping-keping. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.